Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nurhaliza. Okay, here I will try to present the material about sentence pattern. Okay, what about sentence pattern? Nah, sentence patterns is a construction consisting of a subject and a predicate that forms a complete thought. Nah, jadi sentence patterns itu suatu konstruksi yang terdiri dari subjek dan predikat yang membentuk suatu pikiran yang utuh. Nah, mungkin secara singkatnya bisa kita katakan sentence pattern itu adalah pola subjek dan predikat dalam kalimat bahasa Inggris. Nah, sentence pattern ini terdiri dari beberapa pola kalimat, yaitu, nah di sini ada intransitive verb gitu, pola kalimat gitu. Nah, di sini rumusnya itu ada subject plus verb seperti yang kita lihat di contoh ini. Nah, sebagai contohnya itu sebagai example-nya ada the children are playing. The children are sebagai subjek dan playing sebagai verb. Nah, selanjutnya itu ada transitive verb. Nah, transitive verb ini memiliki rumusnya sendiri, yaitu subject plus verb plus object. Nah, sebagai example-nya yaitu ada the children playing a game. Di sini, children itu sebagai subjek, playing sebagai verb, dan game adalah sebagai objek. Nggak hanya itu, dalam sentence parents ini banyak sekali rumus-rumus mengenai pola kalimatnya, yaitu misalnya nih, salah satu contohnya yaitu Taehyung It. Ini adalah bentuk kalimat dari sentence pattern intransitif, yaitu Taehyungnya sebagai subjek, it-nya sebagai verb. Contoh yang kedua yaitu My father is washing his motorcycle. Nah, di sini kita menggunakan pola kalimat ada subjek, verb, verbnya ini verb transitif dan plus objek. Nah, father sebagai subjek, washing sebagai verb, dan motorcycle sebagai objek. Nah, nggak hanya itu. Di sini kita juga bisa menggunakan rumus subjek plus verb plus adverbial. Nah, adverbial ini merupakan tambahan informasi, entah itu what, when, were, dan lain sebagainya yang perlu kita tambahkan dalam suatu kalimat. Nah, contohnya nih, Namjoon reading in the library. Nah, Namjoon sedang membaca di perpustakaan. Nah, di sini Namjoonnya yaitu sebagai subjek, reading sebagai verb, in the library yaitu sebagai adverbial. Untuk selanjutnya, pola kalimat selanjutnya yaitu kita bisa menggunakan rumus subject plus verb plus object plus adverbial. Nah, contohnya ini yaitu they sang song last night. Nah, di sini they itu sebagai subjek, sang sebagai verb, song sebagai objek, dan last night ini sebagai adverbial. Nah, untuk contoh terakhirnya nih, masih menggunakan rumus yang sama, subjek, verb, objek, dan adverbial. Nah, contohnya itu Jimin watching Korean drama on Netflix. Nah, di sini Jiminnya ini sebagai subjek, watchingnya sebagai verb, Korean dramanya sebagai objek. Nah, on Netflix-nya ini menerangkan suatu keterangan di mana Jimin menonton. Nah, berarti di sini termasuk adverbial. Nah, mungkin cukup sekian presentasi saya mengenai sentence pattern. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.